Sementara Ria Ricis tengah berbunga-bunga mempersiapkan hari pernikahan, Larissa Chow terlihat berlinang air mata ketika menghadiri acara pengajian. Ia mencurahkan isi hatinya yang terluka akibat rumah tangganya hancur lebur diterpa perceraian. Apalagi tak berapa lama setelahnya, sang mantan suami Alvin Faiz malah menikah dengan wanita sahabatnya sendiri. Benarkah Larissa belum bisa move on dari masa lalu? Benarkah Larissa trauma untuk menikah meski saat ini banyak pria yang datang untuk melamarnya? Iya, ini nangis bukan karena mau move on ya. Nangis mungkin berusaha untuk ikhlas, menerima apa yang sudah terjadi, apa yang udah ada di depan gitu ya. Karena udah mikirin menurut aku 5 tahun untuk sebuah rumah tangga bukan waktu yang singkat gitu ya. Apalagi banyak banget lika-likunya gitu ya, dan mendampingi mantannya dari nol dari umur 17 tahun, lalu sekarang harus ibaratnya menjadi single mom, menjadi dua sosok untuk Yusuf ya. Alhamdulillah sangat-sangat beruntung banget dikelilingi dengan orang-orang baik, dan sekarang memang hidup benar-benar full mandiri. Mandirinya tuh secara semuanya, tidak pulang ke rumah orang tua juga, jadi hidup berdikari sendiri, tinggal sendiri hanya dengan pegawai-pegawai perempuan di rumah sambil berbisnis dan sambil bekerja. Butuh terus support dan dukungan. Alhamdulillah kita bersyukur Larissa didukung oleh orang-orang yang memang kuat memeluk agama Islam, dan kita juga dukungan kita ada dengan mendoakan, karena saudara muslim itu harus saling mendoakan. Insya Allah juga Larissa nanti mendapatkan jodoh yang baik, yang sayang sama Yusuf, yang bisa menghibur Larissa dan kekal sampai ke jannah Allah. Amin. Menjadi single parent tentu bukan hal mudah bagi Larissa Chow. Ia mengurus anaknya seorang diri, tak punya pendamping hidup, dan juga jauh dari keluarga. Menariknya, dalam situasi kesedihan seperti itu, datang kabar mencengangkan. Banyak pria yang datang melamar Larissa, bahkan jumlahnya mencapai 200 orang. Dari semuanya, ada satu orang yang berhasil mencuri hati Larissa Chow. Identitas pria itu masih dirahasiakan. Namun, Umi Rania mendoakan Larissa bisa menikah dengan lelaki tersebut di tahun depan. Lantas, seperti apa kriteria calon suami Larissa? Benarkah ia kapok memiliki suami berasal dari kalangan orang terkenal seperti Alvin Faiz? Betul, itu CV taruh, memang jumlahnya di atas 100. Wow. Iya. Iya, jadi memang CV taruh yang masuk memang di atas 100, terus ditambah orang-orang yang memang datang lewat, minta kenalan, minta disampaikan salam gitu-gitu sih. Minta penilaian calon juga sama Umi. Iya benar. Gimana tuh? Ada nanti kita bersambung ya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan. Kandidat Umi cuma 1 orang. Ada 1 orang. Bismillah kata Umi. Tapi lagi di istiharahan. Hanya 1 orang, apa yang membuat Umi merasa Larissa cocok ya sama Larissa, karena ilmunya bagus, agamanya, terus dewasanya cukup ya. Matang lah. Mudah-mudahan bisa sayang Yusuf, bisa sayang sama Larissa. dengan faktor usia mungkin sama atau berbeda jauh? Nanti aja kan itu, kalau dikasih tahu sekarang bukan itu namanya ya. Nanti aja, doain aja. Kalau dekat belum, cuma memang sudah ada yang tidak menyerah, bisa dibilang kayak gitu. Kalau untuk nikah lagi sekarang belum sih, jadi masih nanti sih. Masih istiharah. Tapi belum siap nikah lagi. Iya, untuk sekarang enggak. Tahun depan Allah-alam ya. Kalau bisa dapatnya yang tidak terkenal. Mungkin fokusnya di usaha aja sih, dan harus lebih dewasa. Setelah berbulan-bulan menjadi wanita tersakiti, kini Larissa Chow nampak sudah siap mengarungi kehidupan yang baru. Namun sayangnya di tengah situasi itu, cobaan terus datang seakan tak pernah berhenti. Sebuah kabar menyebut jika Alvin Faiz hanya memberikan uang nafkah 3 juta sebulan untuk anaknya Yusuf. Baru-baru ini Alvin juga disebut mengambil mobil yang selama ini dipakai Larissa untuk bepergian dengan Yusuf.
Setega itukah Alvin membuat kehidupan Larissa menjadi kian terluka? Benarkah Larissa marah sampai enggan untuk melihat lagi sosok Alvin dalam kehidupannya? Mungkin Bang Alvin ada keperluan ya, jadi diambil. Tapi insya Allah itu bukan berarti kebutuhan Yusuf itu tidak terpenuhi. Gitu. Insya Allah kita doain semoga aman-aman saja kita keluarga semuanya. Bang Alvin baik, Cici, Larissa, Yusuf baik semuanya. Soalnya setahu Amar, Bang Alvin insya Allah ayah yang baik terhadap anaknya. Jadi berita-berita yang tidak baik insya Allah tidak seperti itu. Iya, jadi nggak melihat lagi masa lalu dan nggak bertemu lagi. Aku udah memutuskan komunikasi. Jadi komunikasi anak hanya melalui pengasuh aku. Tidak langsung ke saya, tidak. Berat lah, cukup berat. Dan alhamdulillah bisa dilalui. Kemarin kan sempat ada kabar mobilnya di sorry. Gimana Bu? Nggak komen deh gitu. Tapi sebenarnya mobil itu adalah milik Larissa atau Nggak komen ya. Pasca bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa Chow memang memutuskan untuk hidup sendiri dan mandiri. Semua komunikasi dengan Alvin termasuk dengan ibunya, ia putuskan. Larissa kemudian pindah ke Bandung, memulai hidup baru dengan anaknya Yusuf bersama para pembantu rumah tangga. Untuk soal biaya, ia mencari sendiri dengan membuka usaha di rumah tanpa meminta bantuan sedikit pun dari Alvin. Benarkah Alvin sudah lupa diri hingga tak memperhatikan anaknya Yusuf? Kita doain semuanya, apapun hal itu insya Allah baik semuanya, lancar semuanya. Ya pokoknya insya Allah lancar semuanya, doain deh apapun masalahnya, apapun hal yang dibicarakan di sana insya Allah aman semuanya, berdampak baik untuk semuanya insya Allah. Kegiatannya ngurus bisnis karena kantornya jadi satu sama rumah, sama ngurus anak aja. Oh enggak, memang aku secara finansial sudah independen. Jadi ketika pergi dari Sentul, ya sudah menggugat cerai terus pergi dengan terhormat saja, terus berdikari sendiri gitu sih. Kalau harapannya semoga aku selalu sehat, karena kan menjadi single parent itu harapan satu-satunya Yusuf sekarang. Karena Yusuf tinggal sama aku, makin dikuatkan, bisa menjadi pribadi lebih baik, bisa menjadi dua sosok yang baik juga untuk Yusuf dan karir semua lancar. Gitu sih harapannya. Kasus penyalahgunaan narkotika membuat Coki Pardede hancur lebur. Meski bisa bernafas lega karena direhabilitasi, namun Coki Pardede kabarnya siap didepak dari Majelis Lucu Indonesia. Tak sampai di situ saja, hubungannya dengan sang kekasih Firsa Salsabila mendapat tanda tanya besar. Benarkah Firsa siap putuskan hubungan dan meninggalkan Coki dalam kesedihan? Ataukah Firsa justru siap bertahan dan mendukung Coki dengan sepenuh hati? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Mudah-mudahan. Balik lagi, aku kan nggak tahu ya